Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Putri Cahyani dengan nomor NIM 20040506042. Hai teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi tentang moderasi beragama di Indonesia. Kita, sebagai generasi muda Indonesia, harus menerapkan sikap moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama dapat dimaknai sebagai sikap memilih jalan tengah dalam beragama atau berperilaku seimbang atau adil dalam beragama. Salah satu aspek yang mesti dipertimbangkan adalah latar budaya setempat, sehingga suatu agama tidak menjadi ancaman atau dianggap mengganggu stabilitas kultur yang ada. Untuk lebih lanjutnya, mari teman-teman kita kenali beberapa indikator moderasi beragama. Moderasi beragama memiliki beberapa teori indikator, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Indikator pertama, komitmen kebangsaan memang lebih tepat jika ditetapkan dalam konteks Indonesia kontemporer yang sudah mewujud sebagai bangsa. Lalu, toleransi, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan anti kekerasan adalah praktik moderasi yang dapat ditelusuri dalam berbagai hasanah kebudayaan dan tradisi tulis Nusantara. Di sini, saya akan menyampaikan beberapa poin penting tentang moderasi beragama yang telah dikelompokkan menjadi 3 aspek. Sama seperti indikator yang saya sebutkan tadi, yang pertama yaitu sikap menghargai agama lain atau disebut juga toleransi. Toleransi adalah sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan, dan menyampaikan pendapat meskipun berbeda. Oleh karena itu, toleransi adalah sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lemah lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari kita, dan berpikir positif. Sikap toleransi ini tentu relevan dan diperlukan untuk konteks sekarang. Sikap menghargai agama lain dalam negara Indonesia yang demokratis diperlukan sebagai landasan pelaksanaan pembangunan di segala aspek kehidupan yang luas. Sebagai contoh, Kerajaan Pajajaran yang berorientasi agama Buddha menunjukkan toleransi terhadap penganut agama atau kepercayaan yang lain. Disebutkan bahwa meskipun raja memeluk agama Buddha, tetapi pemeluk-pemeluk agama lainnya dipersilahkan menjalankan agamanya. Hal ini ditunjukkan dengan diperbolehkannya kalangan muslim untuk membangun pusat belajar Islam, yaitu di tempat Syekh Huro di Karawang. Sikap toleran juga ditunjukkan oleh beragamnya masyarakat Pajajaran, yang terdiri dari orang Arab dan Jawa, orang Buddha, dan Islam. Hal ini memberikan makna tentang moderasi yang berarti keseimbangan di antara dua sisi yang ekstrim. Lalu yang kedua adalah akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Sesuai dengan indikator moderasi beragama, orang-orang moderat lebih ramah dan menerima tradisi dan budaya lokal dalam perilaku beragamanya, sejauh tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama. Hal ini menunjukkan tradisi keberagamaan yang tidak kaku, yang ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku beragama yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran normatif. Sebagai contoh yang saya ambil yaitu menggunakan nama yang tidak selalu berasal dari bahasa Arab, tetapi menggunakan bahasa sesuai asal-usul seseorang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa menjadi Islam tidak selalu menjadi Arab atau selalu menggunakan nama-nama Arab. Hal ini tiada lain adalah salah satu cara menghormati leluhur lokal yang menjadi pijakan asal muasal tokoh, menunjukkan penghormatan terhadap leluhur lokal mereka. Kenyataan sekarang ini
masyarakat Indonesia dalam beragama sering dilakukan dengan sarana kebudayaan di masing-masing wilayah. Pada intinya, ajaran pokok senantiasa dikedepankan meskipun dengan sarana budaya lokal, yakni mengingat Tuhan lebih mengedepankan substansi ajaran daripada simbol nama, dan penghormatan terhadap orang tua sebagaimana yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu anti kekerasan. Sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan ajaran Islam tidak perlu dengan kekerasan. Islam disampaikan tidak dengan kekerasan, dan kekerasan-kekerasan yang terjadi cenderung bersifat politis untuk menguasai suatu wilayah. Islam didakwahkan yakni tidak dengan menebarkan fitnah, menebarkan berita bohong, dan menipu. Apalagi dengan cara yang keras dan mengadu domba. Islam merupakan ajaran yang penuh dengan kedamaian. Hal tersebut bisa tertutupi karena perbuatan-perbuatan orang yang merusak Islam, meskipun dimaksud untuk menyebarkan Islam. Fitnah, berbohong, dan menipu adalah beberapa bentuk kekerasan verbal yang dihindari dalam moderasi beragama. Kesimpulannya, kita sebagai generasi muda yang menerapkan sikap moderasi perlu berperilaku seimbang dan adil, menjadikan setiap agama yang ada di Indonesia bukanlah suatu ancaman atau dianggap mengganggu stabilitas kultur yang ada. Dan 3 aspek penting dari moderasi beragama yaitu, pertama, kita harus saling menghargai agama lain dan bertoleransi. Kedua, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Dan juga tetap berfokus pada pokok-pokok ajaran agama tanpa menghilangkan kebudayaan lokal yang telah ada. Dan yang ketiga yaitu anti kekerasan. Sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa Islam adalah ajaran yang penuh dengan kedamaian. Nah, setelah kita mengenalinya, tentu kita harus berusaha untuk menerapkan hal tersebut dalam kehidupan bermoderasi, yakni dengan poin-poin penting yang sudah disampaikan tadi. Mari teman-teman, generasi muda bangsa Indonesia, kita bangun sikap moderasi beragama di Indonesia agar terciptanya negara yang harmonis. Santri siaga, jiwa raga. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.